Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat ya. Liburan kemana Bapak Ibu kemarin? Di rumah aja, Bu. Oh, di rumah aja. Nggak kemana-mana Pak Naga? Enggak. Oh, enggak. Kalau Pak Salman? Liburan di Sekolah? Bukan. enggak Bu. Oh, enggak. Menyelesaikan amanah aja Oh, yang oke. terpending. Oke, Mbak Siti di mana liburan kemarin? Siti Fatimah? Di rumah aja, Bu. Di rumah aja. Mbak Khairunisa? Sama di rumah aja. Di rumah aja. Oke. Mengikuti perintah Bu, pemerintah. Di rumah aja. Oke, ikutin pemerintah ya. Kita jadi pahlawan negara lah. Jadi kaum rebahan ternyata jadi pahlawan negara. Jadi nggak perlu ikut-ikut perang untuk jadi pahlawan ya, atau harus ganti baju seperti superhero. Ternyata di tahun 2020 sampai 2021 kaum rebahan adalah kaum hero untuk negara kita sendiri. Oke. Hari ini adalah pertemuan kelima. Ini saya mau tanya sama teman-teman semua. Kalau kelas tadi saya tanya ke teman-teman, ini soalnya mau dikasih UTS duluan atau enggak. Nah, sekarang kelas teman-teman yang malam, mau dikasih soal UTS duluan atau surprise di hari H-nya saja? Enaknya gimana? Kalau saya fleksibel. Kalau saya fleksibel, beneran deh, sesuai permintaan mahasiswa. Karena balik lagi kalau saya tipe yang demokrasi atau demokratis dalam mengajar, soalnya cuma 3. Jadi soal pertama itu nanti akan meranah ke seperti proposal. Jadi proposal itu bebas modelnya mau kayak gimana, tapi poin-poin utamanya ada di soal nomor 1 UTS. Itu poin-poin utamanya. Mau dirancang pembahasannya bagaimana itu bebas. Mau dipanjangin, lebarin, atau kata-katanya pakai kata-kata puitis ya, mungkin di sini Pak Salman atau Pak Naga bisa menguraikan kata-kata indah ya. Jadi itu nggak masalah. Yang penting poin di soal nomor 1 adalah poin penting dalam proposal. Oke, soalnya cuma 3. Satunya lagi adalah review. Review film yang sempat saya share. Itu ada yang sudah nonton atau belum, tergantung, nanti dilihat. Dan yang kedua soal soal itu. Nah, makanya saya nanya nanti teman-teman, boleh lah nanti saya nunggu WA dari Hinurni saja ya. Mau di-share duluan atau enggak gitu. Ya nih saya nanti di WA saja duluan soalnya apa mau di hari H gitu. Cuma 3 soal, nggak banyak ya. Lumayan karena saya yakin PA itu lumayan banyak ya. Mata kuliahnya lumayan susah juga ya. Saya kalau ngawas ujian ada tafsir, ada hadis, ada ini. Lumayan lah. Jadi mata kuliah ya saya adalah spesial. Soalnya nggak usah banyak-banyak. Oke. Cuma ya satu PR adalah saya selalu ingatkan, dibiasakan mengumpulkannya di hari H ujian. Jadi kadang teman-teman terlalu sibuk untuk bekerja, lupa sama hari ujian, nah ngumpulinnya pas nilai sudah keluar. Kalau nilai sudah keluar, mohon maaf saya tidak bisa mengubah nilai tersebut gitu dengan alasan apapun. Tapi kalau misalnya habis UTS seminggu atau 2 minggu usulan, itu masih saya open. Tapi kalau setelah nilai keluar, ujian baru dikumpulin, bagi saya itu sudah tidak ikut kuliah gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti dapat E dari saya, kalau itu adalah sangat-sangat fatal. Ya, nilai saya gampang A sama B dan E. Jadi saya nggak kenal C dan D. Jadi benar-benar dapat A yang bagus, B lumayan lah ya, sedang, dan E adalah fatal. Gitu. Kalau C nanggung, ya. Kalau buat saya nanggung lah C gitu. Jadi lebih baik A, B, dan E. Oke, hari ini kita adalah pertemuan kelima. Kita akan bahas tentang branding dan marketing.
Sebelum itu saya izin, kadang di sini banyak R-nya, jadi saya agak-agak sedikit agak cadel untuk huruf R. Oke, hari ini kita akan membahas tentang branding dan marketing. Jadi kemarin brand dan branding. Brand dan branding itu mempunyai makna yang berbeda tapi saling berkaitan. Nah, branding dan marketing pun juga sama, mempunyai arti yang berbeda tapi saling berkaitan dan saling membutuhkan. Ya, jadi branding membutuhkan marketing, marketing membutuhkan branding. Salah satunya ini adalah you wish to have impactful brand that drive customer to buy your brand. Ya, jadi suatu harapan atau impact yang besar dalam brand itu menggiring konsumen untuk membeli brand kita. Ini gambar yang sederhana. Saya tanya sama teman-teman, yang sebelah kiri ada brandnya, saya kasih harga 50.000. Yang sebelah kanan tidak ada brandnya, saya kasih harga yang sama 50.000. Menurut teman-teman, ya, lebih baik milih yang mana, beli yang mana? Ya, pasti yang ada brandnya. Yang pasti ada brandnya. Oke, kenapa yang kita milih ada brandnya? Sudah terpercaya. Oke, satu sudah terpercaya. Yang lagi. Orang yang memakai atau reviewnya banyak. Oke, ada lagi? Lebih menarik. Lebih menarik. Oke, apa lagi? Ada lagi? Gak apa-apa, saya mah asal kalian nyebut saja, gitu kan? Ada lagi? Lebih bergengsi, Bu. Oke, lebih bergengsi ya. Ada value-nya ya, Pak. Oke. Lebih Sekarang, simpel, Ibu. oh, kenapa lebih simpelnya? Biasanya kan ada yang suka pakai botol gitu kan lebih ribet. Kalau itu kan langsung blek. Oh gitu, baik. Jawaban teman-teman itu sebenarnya benar, sama. Tapi satu yang paling utama adalah brand empat minum ini atau gelas ini ya sama-sama gelas-gelas kertas kan, gelasnya kertas gitu. Yang satu ada brandnya, yang satu tidak. Yang mempermudah adalah kita bisa melabelkan harga tersebut dengan mudah. Jadi ketika kita mau kasih harga 50.000 yang kanan yang polos, itu customer akan memikir 2 kali. Kayaknya harganya mahal deh, padahal ini kopi susu aja. Tapi ketika kita taruh brand di gelas tersebut, customer tidak akan memikirkan kembali harganya. Jadi langsung bayar. Ketika ditanya berapa harganya 50.000, ya udah kita langsung keluar gitu, tanpa mikir 2 kali. Tapi kalau yang kanan, perilaku konsumen itu pasti akan mikir 2 kali. Hah, masa sih harganya segini gitu? Mahal banget gitu. Nah, bisa diupdate status di sini biasanya dibandingin yang satu kan yang punya brand sekarang tuh eksistensinya ya apa-apa di status dan yang lainnya. Nah, yang kanan juga nggak bisa ada value-nya kan nilainya. Ya, sehingga brand itu ternyata menggiring kita konsumen untuk membeli produk kita atau membeli brandnya kita. Jadi bukan produk, brandnya kita. Jadi secara nggak langsung, brand itu menggiring seseorang untuk membeli brand. Jadi mengutamakan beli brand daripada produk. Padahal sebenarnya kita cuma mau beli kopi susu, ya, kopi susu atau es americano atau yang lainnya. Tapi karena ada brand, orang lebih milih yang ini yang Starbucks, ada tempelannya lah. Mau ada fotonya Panaga, fotonya Heronisa, Pak Salman. Yang penting itu ada gambarnya daripada gelas kosong atau gelas kertas yang kosong, polos sama sekali. Nah, ini adalah impact yang besar dalam hal produk. Ada juga yang sudah ada brandnya, tapi dia kombinasi atau kerjasama, yaitu pernah Oreo sama Supreme, kalau nggak salah saya sebut ya. Oreo dengan Supreme itu kerjasama.
Yang tadinya Oreo warnanya biru, dalamnya adalah hitam dan putih, kerjasama sama Supreme yang harganya, brandnya sudah memang kalangan atas, naik 10 kali lipat atau berapa kali lipat, saya kurang tahu harganya berapa. Dan itu juga menggiring customer untuk membeli brandnya. Ketika Oreo itu ada berubah, ada limited edition-nya, itu juga bisa membuat value atau harga itu bisa dinaikkan. Padahal produk bahannya sama aja, nggak berubah kok. Oreo bahannya seperti ini. Cuma kalau dibilang bajunya diganti baru, itu adalah impact yang besar untuk menggiring customer untuk membeli brand yang baru. Lanjut, kita adalah ke jenis branding. Jadi branding itu mempunyai jenis-jenisnya. Jadi ada kurang lebih 5 yang saya pahami, atau nanti teman-teman bisa cari tahu lebih banyak lagi. Yang saya dapat adalah 5, atau yang familiar dengan bahasa branding. Yang pertama adalah produk branding, adalah jenis branding yang paling umum. Hal ini karena produk atau brand atau merek yang berhasil adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk kompetitor. Jadi brand yang sudah sangat umum di kalangan masyarakat. Contoh, kalau ada Aqua, ya, ada Aqua, ada Fit, ada Le Mineral, orang akan lebih memilih Aqua. Kenapa? Karena brandnya sudah paling umum dan sudah melekat di mata masyarakat. Dan kalau kita nyebut mau beli apa, Aqua, itu sudah ada brand. Jadi branding Aqua sudah masuk ke produk branding. Jadi berhasil dan produk mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk kompetitor. Simple juga kayak minuman sekarang tren boba. Pertama adalah, bukan pertama sih, yang agak udah hit adalah chat time. Muncullah yang lain, model-model chat time. Tapi chat time juga termasuk masih di unggul pertama. Dan itu adalah jenis branding. Jadi produk kita mau ke brandingnya mau kayak gimana sih? Jadi mampu mendorong konsumen miliknya di atas produk kompetitor. Dan ini brand harus siap kita dengan pesaing. Dan selalu bersaing di sampingnya, nggak pernah di depan atau di belakang. Jadi dia selalu di samping, karena biar melihat pesaing itu akan bergeraknya kemana. Ini adalah produk branding. Selanjutnya adalah personal branding, merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan public figure, seperti artis, musisi, politisi, dan lainnya. Sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Nah, personal branding mereka lebih mengarah mencari sosok yang populer di kalangan, misalnya sekarang lagi K-pop. Dicarilah artis yang lagi hits di K-pop. Siapa sih? BTS. Terus Blackpink atau yang lainnya. Contoh adalah McD yang kemarin. Mereka melakukan personal branding. Jadi model yang limited edition itu adalah untuk yang McD itu public figure. Personal branding. Mereka bekerjasama dengan BTS lalu mengeluarkan produknya. Sehingga fans-fans BTS itu banyak yang beli produk McDonald's. Dan itu biasanya memang tidak tahan lama. Mereka tahu itu produk akan istilahnya hanya bertahan anggaplah sebulan 2 bulan. Ketika public figure itu berubah menggunakan produk lain, biasanya orang akan mengikuti. Atau lagi trennya sekarang lagi makan apa gitu, di contoh kayak sekarang TikTok ya, es krim geprek yang di McDonald. Jadi itu lagi trennya personal branding. Dan itu termasuk secara nggak langsung McD melakukan promosi personal branding. Nah, itu kategori bisa menjadi ranah penjualan atau marketing atau nanti ke arah personal branding. Tapi kalau personal branding lebih kayak figur artis tersebut sih, artis, musisi, dan yang lainnya. Ya ketika yang misalnya
Contoh, saya ingat Mamah Dede, ya Mamah Dede mengenalkan iklan produk dulu apa ya, obat atau apa gitu, sudah identik dengan Mamah Dede. Atau yang cap kaki 3, ya kalau nggak salah siapa sih yang Bapak Deddy Mizwar. Oh iya, gitu. Sudah melekat di dia, gitu. Atau yang lainnya, biasanya brand-brand itu sudah melekat di public figure tersebut. Itu adalah personal branding. Ketiga adalah corporate branding. Semua aspek perusahaan mulai dari produk dan jasa ditawarkan sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat. Jadi corporate branding sangat penting untuk mengembangkan reputasi perusahaan di pasar. Jadi corporate branding lebih ke citra. Jadi menanamkan citra produk tersebut baik dan sangat bermanfaat oleh masyarakat. Contoh adalah kita jarang, mungkin saya nggak tahu teman-teman di sini, Jarum. Rokok loh itu. Tapi dia menciptakan brandingnya lebih ke beasiswa, ke arah pendidikan. Banyak ya beasiswa, apalagi yang olahraga. Atlet-atlet itu dipromosikan oleh Jarum. Kita mau kuliah luar negeri, itu ada juga Jarum. Dan yang itu adalah corporate branding. Dia memperkenalkan reputasinya perusahaan tersebut. Mereka mengenalkannya bukan si rokok, karena kalau di Indonesia rokok itu kayak kurang baik gitu ya, citranya kurang baik, sehingga dia menciptakan citra yang baru, yaitu ranah pendidikan. Itu masuk corporate branding. Jadi ada beberapa produk yang produknya istilahnya hal yang tabu di Indonesia, ya, hal yang tabu, tapi dia memperkenalkan citranya dengan yang lain atau yang bagus. Itu juga termasuk corporate branding. Nah, simple juga kayak Indomie. Indomie juga bisa termasuk corporate branding, di mana dilihat Indomie atau mie lah, mie makanan junk food atau mie lah ya. Indomie itu kan dikenal makanan yang kurang sehat. Enak tapi kurang sehat. Tapi ketika ada bencana alam atau ada apapun itu, ada kebutuhan atau misalnya kegiatan CSR, itu Indomie nomor 1. Ya, mereka langsung ngeluarin produknya untuk membantu istilahnya orang-orang yang kena bencana atau CSR dan yang lainnya. Itu dia adalah corporate branding. Strateginya di dalam branding adalah corporate branding. Itu ada jadi menciptakan reputasi yang baik di mata masyarakat. Banyak sebenarnya, cuma saya bingung lupa ini banyak yang jadi produk-produk hal tabu di negara kita, tapi dia menciptakan branding yang lain. Destination branding memiliki tujuan untuk mengenal produk jasa ketika suatu nama lokasi disebut seseorang. Jadi saat seseorang menyebut nama kota, misalnya Yogyakarta, maka orang dapat langsung mengingat gudeg dan bapia. Ini biasanya oleh-oleh. Ingat nggak, beberapa tahun yang lalu itu ada lagi kue kekinian artis. Ya, pancake, terus Napoleon, terus Bapia Bakto punya siapa? Ada artis yang gigit ya. Oke. Bandung Adalah Makuta. banyak. Kenapa? Makuta. Oke. Dan yang lainnya. Itu adalah brandingnya ke destination. Jadi mikir ketika saya mau ke Bogor, udah melekat yang namanya pancake. Makanya rata-rata produk kekinian ya, kue dulu yang kue-kue kekinian artis, saya bilang kue artis ya, itu pasti ada di berbagai kota, tidak satu kota saja. Tujuannya adalah destination branding. Sama kayak kita ke Bandung, itu apa sih oleh-olehnya? Biasanya Amanda, ya. Terus Kartika Sari ya, kalau nggak salah ya. Terus apalagi lah.
itu sudah namanya destination branding. Mereka menciptakan produk yang kalau orang ke Bandung wajib beli itu. Ya, kayak di Bogor Sangkuriang, terus apa lagi ya? Yang kue talas saya lupa namanya, itu macam-macam. Itu adalah destination Bogor. branding. Oh ya, talas Talas. Kue talas Bogor. Terus kalau kita kalau nggak salah Medan ya, kue Meranti apa Meranti? Meranti. Bolu keju, saya lupa nama. Iya, Meranti. Meranti ya. Nah, itu destination branding. Di Padang, ada orang Padang di sini? Ada Bu, ada. Ada. Oleh-oleh Padang apa tuh? Balado, keripik balado, Bu. Oh, keripik balado keluaran siapa ya? Saya sering dapat. Kalau mereknya nggak tahu. Itu mulu gitu. Saya Kristina ya? Apa? Lupa Nggak saya. tahu kalau Ya itulah. mereknya. Nah, itu adalah destination branding. Dan ini juga ada teman saya di Kalimantan yang KA-an, itu juga bagaimana oleh-oleh khas Kalimantan, Kalimantan itu bisa dikenal oleh orang luar. Itu namanya destination branding. Kelima adalah cultural branding, mengembangkan reputasi tentang lingkungan dan orang-orang dari lokasi atau kebangsaan. Jadi ini lebih kayak ciri khas negara tertentu. Ya, kita Indonesia biasanya kalau udah rendang, oh Indonesia, kimchi Korea, terus sushi itu Jepang, ya Sushi Susanti itu Indonesia, gitu kan. Apalagi kalau kita ke Belanda, ciri khasnya adalah keju, ya kayaknya keju yang paling enak tuh Belanda gitu. Terus kalau kita ke Mekah, oleh-olehnya zam-zam sama kurma, ya udah terkenal seperti itu, cultural branding. Mau brandnya apapun, mereknya apapun, ya pokoknya oleh-olehnya kurma aja. Coklat yang paling enak di Swiss, kata orang ya, saya nggak tahu deh. Nah, itu terkenal seperti itu. Itu adalah cultural branding, jadi lebih ke beda negara. Jadi mau kemana nih kita mau jualan. Ini ada 5 item atau 5 jenis branding. Mau teman-teman mau menjual produk barang atau jasanya mau kemana? Ke produk branding, personal branding, corporate branding, destination branding, atau kultural. Bisa nggak combine? Bisa. Dari produk ke corporate. Atau dari produk branding ke destination branding. Kayak destination branding ke personal branding. Mereka butuh public figure-nya sehingga dapat destination branding. Ya, mereka cari si artisnya dulu, lalu ditempatkan di berbagai kota, sehingga jadilah ciri khas produk tersebut. Karena yang punya itu satu orang. Jadi istilahnya satu perusahaan membagi-bagi istilahnya jenis-jenisnya packaging yang berbeda-beda. Makanya rasanya kalau dibilang itu sama. Nggak, kalau buat saya sama. Nggak tahu deh teman-teman gimana di lidah teman-teman. Oke, selanjutnya adalah fungsi dan tujuan branding. Jadi sebagai pembeda di mana perusahaan memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor, ya. Terus promosi daya tarik, jika Anda memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Jadi walaupun sama-sama kuat, biasanya mereka mencari brand yang lebih kuat lagi. Kayak Fit, Aqua, saya memudahkan seperti itu karena familiar. Fit dan Aqua sama-sama sudah berusia, berdirinya sudah lama. Tapi orang lebih memilih Aqua daripada Fit. Tapi kalau saya lihat harga, lebih milih Fit daripada Aqua. Ya. Nah, Monica ngangguk-ngangguk nih, karena udah tahu harganya. Gitu. Kayak Le Mineral, teman-teman. Oke. Le Mineral sama Aqua, sebenarnya lebih murah Le Mineral daripada Aqua. Ya, kalau dilihat lagi. Tapi karena Aqua sudah punya brand yang kuat, mereka walaupun harganya di atas, tetap idaman nomor 1 deh. Gitu. Idaman lidahnya Indonesia mungkin sudah di Aqua. Selanjutnya adalah pengendali pasar. Brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Seperti tadi Aqua. Mau nanti kalau jadi abis ini coba ke Indomaret, ya,
banyak di situ, Aqua, Le Mineral, Fit, Oasis, terus yang lainnya gitu. Ya, lihat harganya, Aqua paling tinggi. Tapi orang pasti tetap beli Aqua. Nomor 1 penjualannya. Kenapa? Karena saya kalau beli air putih kadang suka cari harga yang lebih murah, Kak. Mohon maaf. Yang penting dahaga saya hilang. Gitu. Tapi nggak tahu teman-teman belinya lebih bagaimana. Selanjutnya, tujuan dari branding sendiri adalah untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand tersebut. Loyalitas kepada brand tersebut. Contoh, misalnya, contoh lah, saya kalau berobat di rumah sakit haji, apapun saya sakitnya, saya ke rumah sakit haji, karena saya sudah loyal. Saya ngerasa branding yang diberikan rumah sakit haji itu cocok dengan saya. Ketika saya pindah ke rumah sakit lain, udah nggak nyaman, jadi saya balik lagi ke rumah sakit haji. Itu jasa dokter. Kayak sekarang kalau saya biasa ke klinik yang dekat rumah. Jadi mau sakit apapun, saya ke sana, ke dokter umum lebih nyaman. Atau teman-teman lebih suka makan McDonald daripada KFC. Nah, itu bisa membangun rasa cinta. Pokoknya apapun makanannya, minumnya kan teh botol susro. Apapun makanan fried chicken-nya, ya, model ayam Kentucky, itu saya McDonald. Apapun McDonald, ya. Terus kalau minum teh botol susro dan yang lainnya. Itu adalah membangun cintanya kita kepada brandnya tersebut. Jadi melekat. Ya, biasanya kadang kalau alat kebersihan kalau badan itu biasanya Lifebuoy, ya. Yang terkenal adalah Lifebuoy, walaupun banyak produk-produk yang lainnya. Terus alat sabun, saya nggak tahu apakah masih berdiri di tinggi atau Rinso. Cuma sekarang apakah sudah berubah apa enggak. Jadi kalau terus alat pel pasti kita nyebutnya Soft Clean. Ya, itu bisa seperti itu. Itu adalah melekat udah ini, dan itu juga pengendali pasar. Oke, selanjutnya seperti ini. Ini juga mempengaruhi dari branding, itu mempengaruhi nilai jualnya juga. Simple ya. Ini adalah bungkus nasi atau packaging nasi. Lihat perubahan dari zaman ke zaman. Ini juga terlihat. Nah, kalau kita mau ngasih makanan ke tamu lagi hajatan, pasti kita milihnya yang ada gambarnya, packagingnya baik, bagus. Kan nggak mungkin nasi bungkus kertas yang sebelah kiri atas. Ya, kayaknya nggak enak. Nah, terus sebenarnya isinya sama kok. Ada nasi, ada ayam, yang kayak kita lihat dapur Solo. Sebenarnya harga nggak jauh beda. Dapur Solo dengan misalnya makanan yang pakai styrofoam, nggak jauh terlalu beda kok. Tapi dia bisa beranikan naikin dikit atau 2 kali lipat karena punya brandingnya atau packagingnya sudah baik. Nah, sekarang lagi kekinian modelnya kayak yang Papao ini. Ya, sekarang lagi trennya makanan seperti ini. Kalau yang Dapur Solo masih dipertahankan kalau event-event resmi. Cuma kalau sekarang kekinian itu makanannya Papao seperti ini. Ada perubahan modelnya. Packaging. Ini namanya packaging. Ada perubahan. Ya. Yang tengah kerdus kosong. Ditempel stiker aja itu juga punya nilai tinggi. Misalnya dapur Monica, itu juga udah punya branding. Walaupun stikernya biasa dulu. Nanti pelan-pelan dikembangkanlah stikernya jadi besar. Atau pelan-pelan putihnya diganti jadi yang kayak dapur Solo. Atasnya aja dulu. Ntar pelan-pelan baru sampingnya. Ini juga termasuk perubahan branding mempengaruhi juga dalam marketing. Ya, menentukan orang mau beli apa enggak itu adalah marketing atau dari branding tersebut. Oke, kita masuk ke branding dan marketing. Samakah branding dan marketing? Jadi branding dan marketing adalah istilah yang tidak asing dalam dunia bisnis. Keduanya tidak dipisahkan karena selalu erat kaitannya dalam hal pemasaran, suatu produk maupun jasa. Jadi, bagi calon pembisnis wajib tahu mengenal istilah tersebut.
Ya, branding dan marketing seringkali diartikan sama, namun mereka mempunyai arti yang signifikan berbeda. Menurut Philip Kotler atau menurut Kotler, branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang. Jadi mengkomunikasikan barang tersebut, brandnya tersebut, baik kelompok penjual atau mendiferensiasikan atau membedakan produk tersebut dengan jasa pesaingnya, barang dan jasa pesaing dengan kompetitor. Jadi punya komunikasi brandnya tersebut dibandingkan kompetitor lainnya. Nah, kalau marketing adalah suatu kegiatan sosial dan sebuah pengaturan yang dikerjakan oleh individu atau sekelompok supaya mendapatkan apa yang diinginkan dengan membuat suatu produk lalu menukarnya dengan nominal tertentu pada pihak lain. Intinya, marketing ini adalah mendapatkan yang diinginkan, suatu produk, lalu menukarnya dengan nominal, yaitu uang. Jadi marketing itu gimana caranya produk itu dibeli oleh konsumen. Ketika konsumen beli, itu adalah marketing. Tapi image-nya dari produk itu adalah branding. Jadi ketika orang beli, misalnya Monica beli handphone, ketika Monica sudah jadi beli, itu adalah marketing, karena sudah ditukar dengan nominal. Nah, PR-nya adalah si sales marketing ya kan, menjelaskan brandingnya dulu. Ini handphone, misalnya Oppo F1, kayak gimana, ini dikenalkanlah kegunaannya. Ketika Monica, oke, saya beli, itu adalah marketing. Ini menurut beberapa ahli, sama saja intinya bagaimana sebuah proses digunakan untuk membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Menciptakan hubungan ini banyak caranya, yaitu melalui iklan, ya, terus berjualan, melakukan jejak pendapat atau survei, menciptakan produk berdasarkan permintaan pasar, dan sebagainya. Semua itu bisa dilakukan dengan strategi dan platform yang telah ada untuk memudahkan pemasaran produk atau layanan perusahaan. Jadi menjual produknya ke konsumen, hubungan erat dengan konsumen dan produsen atau perusahaan dengan pelanggan itu diciptakan dengan baik. Sehingga menjadi strateginya, strategi bagaimana menjual produk tersebut. Salah satunya adalah jejak pendapat dan survei, atau menciptakan produk berdasarkan permintaan pasar. Itu sering dilakukan, dan sekarang kelihatan, kalau saya kelihatan banget, contohnya adalah di Gojek atau Grab, jasa online. Siapa yang pengguna Gojek dari awal sampai sekarang? Produk itu muncul, terus kita masih gunakan. Ada yang menggunakan seperti itu? Apa baru-baru sekarang baru download Gojeknya? Ada yang ngerasain perbedaannya enggak? Banyak perbedaannya, Bu. Banyak. Semakin luas fitur-fiturnya. Oke, banyak, terus banyak fiturnya dan lebih luas. Oke. Itu adalah kategori dari survei, menciptakan produk berdasarkan permintaan pasar. Awalnya Gojek kan awalnya hanya ojek dan mobil, ya, Gokar dan Gojek. Permintaan pasar itu akhirnya ada namanya GoFood. Terus ada lagi GoSend dan GoBox dan yang lainnya. Ya. Saya ingat banget kalau dulu kalau kita ngechat ke drivernya itu masih pakai pulsa SMS bukan kuota. Betul. Ya. Sekarang udah nggak ada, jarang orang punya pulsa SMS. Ada yang masih menggunakan, mungkin ada yang butuh seperti itu, tapi jarang ada. Dikit lah kali ini punya pulsa SMS telepon tuh cuma ya 10.000, 5.000-an lah, nggak sampai itu. Dan itu dialami oleh saya juga ketika pulsa saya habis, pakai drivernya muter-muter, di mana mbak, saya bingung, akhirnya satu-satunya jalan daripada kasihan saya batalin. Gitu. Walaupun agak gimana, sedih juga sih, cuma kan nggak ketemu-temu, dia di ujung, saya di ujung, padahal saya udah kasih catatan. Sekarang permintaan pasar,
customer minta adanya yang pakai kuota, sehingga ada fitur chat. Terus makin ke sini ada fitur foto ya. Jadi kita posisi di foto biar kelihatan visualnya. Dan yang lainnya. Itu adalah marketing. Proses menjual produk tersebut sehingga konsumen menggunakannya kembali. Diganti dengan nominal. Nominalnya adalah uang. Kita pakai jasa tersebut kan pakai uang. Ya, pakai apakah GoPay atau bayar langsung. Selanjutnya, tujuan utama marketing menurut Evan mendapatkan perhatian target pasar, ya. Jadi ada perhatiannya lah. Jadi pengen ada perhatian dari produk tersebut. Ketika ngelirik produk tersebut, orang jadi mau beli, atau orang akan jadi beli. Kedua adalah memfasilitasi keputusan pembeli atau calon klien atau konsumen. Ini biasanya sales marketing. PR mereka untuk membujuk, rayu konsumen untuk membeli produk tersebut. Biasanya ini kalau mau fasilitasi yang kita rasakan seperti jasa. Kayak sekolah kan juga jasa. Ya, ini seperti ini Bu, kalau ada orang tua datang ke sekolah masih nanya-nanya dulu sebenarnya belum mau mendaftarkan anaknya, tapi kita kan pasti memberikan fasilitas, ngejelasin, oh sekolah kita ada kolam renangnya Bu, ada lapangan golfnya, ada dan yang lainnya gitu kan. Itu adalah memberi fasilitas. Ya. Anak-anak kalau pulang jam segini aman dan yang lainnya, itu juga kategori fasilitas. Sehingga yang tadinya konsumen cuma nanya-nanya, akhirnya beli. Ketika beli, itu adalah menukar. Jadinya kan beli formulir, terus dapat uang formulir. Itu adalah marketing. Marketingnya berhasil. Yang kita lakukan, menjelaskan fasilitas adalah brandingnya. Sekolah kita, sekolah Islam Bu, insya Allah, ntar lulus langsung 30 juz. Gitu kan. Terus bisa langsung tausiah dan yang lainnya gitu, atau baru asalan ketawa aja ya. Kadang kita sebagai marketing harus pinter-pinter ngegombal dikit lah gitu kan, biar saya tadinya orang tua cuma nanya-nanya sebentar atau dikit gitu kan, ada janji-janji manis dikit lah gitu, nggak usah janji manis yang terlalu lebay, tapi adalah sedikit gitu, sehingga kena nih gitu. Yang manis guru-guru ujungnya bikin pahit Bu. gitu. Oke. Guru-gurunya nyakitin ya. Jangan curhat dulu Pak Salman. Oke. Terus lanjut ya fasilitas memperkenalkan, oh guru-guru di sini baik, memahami perkembangan anak dan lainnya. Sehingga yang tadinya cuma nanya, terus kadang ada yang suka keliling-keliling kan, keliling ke sekolah melihat fasilitasnya. Itu juga termasuk tujuan marketing. Sehingga yang tadinya cuma nanya akhirnya beli. Selanjutnya adalah memandu pelanggan dengan tindakan spesifik, rendah resiko, dan mudah diputuskan. Sama hal berkaitan dengan fasilitas. Yang memandu pelanggan, memberikan fasilitas sehingga mudah diputuskan. Beli ini apa itu? Atau biasanya ada dua pilihan. Kita menjual produk, ada dua pilihan atau banyak jenisnya. Ya, kayak misalnya asuransi, atau misalnya handphone, mereknya sama-sama Oppo. Tapi kita ngasih tahu nih, Ibu butuhnya apa sih? Oh iya, saya cuma bisa, yang penting bisa moto aja. Biasanya foto cantik gitu, selfie. Pakai apa ya? Gitu. Oh, pakai Oppo aja atau Vivo. Gitu. Ibu jangan beli iPhone, kameranya nggak bisa dipalsuin. Kalau Oppo sama Vivo, selfie-nya jadi cantik gitu ya. Yang tadinya mukanya biasa aja, jadi Raisa gitu, atau Isyana. Ibu mendingan beli Oppo dan Vivo saja. Iya, saya mau belinya yang ini. Atau misalnya kita memperkenalkan produk komputer atau laptop. Laptop itu kan punya jenis spesifik berbeda. Ya, saya mau pakai desain. Ya, saya biar bisa ngedesain yang lain. Atau saya lebih suka tujuan beli laptop itu games. Udah pakai yang ini aja. Sama mereknya Lenovo, tapi memperkenalkannya yang lain. Jadi dia lebih baik satu produk, tapi memperkenalkan yang kebutuhan si pelanggan tersebut. Sehingga mudah diputuskan. Nah, ini adalah salah satunya. Kayak baju juga kan, kita saya mau cari baju gamis gitu.
tapi saya nggak mau kelihatan gendut, saya maunya kelihatan langsing. Kira-kira pakai warnanya yang kayak gimana ya, gitu. Itu juga termasuk memandu untuk mudah diputuskan. Saya mau pakai beli sepatu, tapi yang nyaman, yang enak, yang haknya tinggi tapi nyaman gitu. Saya mau beli high heels yang haknya 7 cm tapi nyaman. Tunjukkanlah pilihannya seperti itu. Itu mudah diputuskan. Ya, karena kenapa? Kita akan menerima customer yang unik seperti itu. Dan itu kita memandunya. Itu adalah marketing. Sehingga ketika orang itu jadi beli, kita goals dalam marketingnya. Kalau enggak, ya PR lagi ke buat kita. Apakah memang customer-nya memang masih belum butuh, atau ternyata customer-nya itu atau kita evaluasi apakah menjelaskan produk tersebut kita kurang sehingga masih bikin ragu-ragu. Dan makanya jangan heran kalau sales marketing agak sedikit dorong mulu, apapun itu dorong terus. Ya, sering nggak ditelepon misalnya Telkomsel. Ya, ada yang bekerja di Telkomsel di sini? Oh iya, di sini guru semua ya, tapi mungkin pernah pengalaman gitu. Saya itu nerima telepon mulu untuk ganti kartu Halo. Saya sudah awal nolak, tetap aja sih saya nolak. Tapi mereka tetap mendorong terus customer-nya untuk mengganti jadi Halo. Ya, karena biar mungkin ada alasan yang lain. Ini adalah tujuan utama marketing. Fungsi marketing itu ada 4 item, tapi mungkin ada yang lebih. Pertama adalah fungsi pertukaran. Ya, marketing memungkinkan terjadinya pertemuan antara produsen, konsumen, merasa mengenal dan membutuhkan. Konsumen akan bersedia menukar sejumlah uang untuk mendapatkan produk tersebut. Dia sudah bersedia untuk membeli produk tersebut. Fungsi riset, untuk menentukan target pasar yang tepat. Tim marketing harus melakukan riset terlebih dahulu sehingga akan mendatangkan hasil yang diinginkan. Riset biasanya dilakukan melalui survei lalu dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Jadi biasanya kita bagaimana mencari lokasi. Ya, hal yang simpel adalah riset lokasi. Saya mau jual produk ini di wilayah ini. Makanya kadang kalau misalnya teman-teman nanya franchise, waralaba atau kerjasama, itu biasanya ditanya dulu, mau buka di mana? Wilayahnya. Bapak dari mana, mau buka di wilayah mana. Karena mau melihat apakah calon customer ini sudah siap atau sudah riset wilayah. Sehingga ketika sudah tahu, biasanya adalah berkelanjutan untuk komunikasi marketingnya. Selanjutnya adalah fungsi promosi. Promosi harus dilakukan dengan cara dan media yang tepat untuk memperhatikan target konsumen. Jika target pemasaran produknya adalah remaja atau dewasa muda, promosi dilakukan melalui kerjasama para influencer di media sosial. Ya. Ini lagi trennya, sampai sekarang pun masih trennya, kita menggait customer dengan promosi. Sebenarnya buat perusahaan menggunakan jasa influencer itu murah. Kenapa murah? Karena influencer itu impact-nya cepat dan gampang dan murah. Saya contoh gini, saya tahunya saya tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu saya sempat nanya yang lagi heboh aja ya sekarang ya, influencer itu Rachel Fenya. Satu feed foto itu 25 juta. Wow, 25 juta untuk seminggu loh. Ya, kalau kita yang ini lumayan. Tapi buat produsen atau perusahaan itu murah. Karena feedback-nya itu pasti lebih dari 25 juta keuntungannya. Dan mereka nggak perlu mengirim iklan-iklan di TV. Karena iklan satu TV aja, baru satu TV loh, itu biayanya berapa? Belum bayar si artisnya, terus syutingnya, dan yang lainnya. Kalau kita cuma bayar 25 juta, yang syuting kan aceng-acengnya, mau kayak gimana pun, yang penting, nih, kamu jual baju. Kata-katanya ya si Rachel yang mikir, timnya, dan yang lainnya. Sehingga produk tersebut di-upload lah di feed atau di story-nya. Nah, itu adalah kategori keuntungan marketing promosi
untuk influencer. Ya, kita perusahaan untung lumayan karena nggak biaya marketing itu lumayan besar. Belum iklannya, belum ininya, belum bayar jasa editingnya dan lainnya. Ya, kalau 25 juta buat acaranya itu juga lumayan juga karena kan mereka ada tim yang harus bayar ininya dan lain-lain. Saya sempat juga nanya Fadil JD kalau nggak salah. Story apa feed saya lupa, sekitar 8 jutaan. Story kayaknya sih karena murah 8 juta. Saya nggak tahu deh, nanti cek lagi. Jakarta Info 500.000. Satu foto itu sekitar seminggu atau berapa hari saya lupa. Terus JKT Food ya, Jakarta Food itu 400.000. Itu seminggu. Rata-rata memang kalau di story itu di feed di Instagram seminggu. Nah, sayangnya di Instagram saya nggak ada tuh yang mau nampil, itu lumayan kan ya. 300.000 juga nggak apa-apa deh, sebulan lumayan lah gitu. Nah itu adalah fungsi promosi, marketingnya. Mengenalkan produk sehingga orang jadinya beli. Kalau Keanu saya kurang tahu berapa karena saya nggak belum nanya-nanya ke sana. Kenapa sih saya nanya-nanya itu? Sebenarnya saya kepo doang. Mau tahu harganya berapa sih? Bukan mau pakai jasa mereka, tapi saya pengen tahu aja. Kok orang sampai pakai jasa itu? Memang sih feedbacknya sangat besar buat yang ini. Cuma memang balik lagi pengeluarannya juga besar. Tapi nanti pemasukannya juga besar. Selanjutnya fungsi perantara. Setelah produk dikenal, harus ada pihak yang bisa menjadi perantara agar produk bisa sampai ke tangan konsumen. Hal ini pihak marketer yang menjadi penghubung antara perusahaan dan konsumen. Cara mencari informasi, mengelompokkan produk, dan sebagainya. Ini adalah e-commerce. Gambaran simpelnya adalah e-commerce. Shopee, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya. Blibli, dan yang lainnya. Inilah perantara. Jadi, konsumen tidak langsung ke produsen, ya, tapi melalui jasa e-commerce. Walaupun nanti chattingnya tetap sama si penjualnya, tapi ada by proses atau tempat iklannya itu menggunakan jasa perantara orang lain. Ini adalah fungsi perantara dalam hal marketing. Makanya kadang kalau di iklan ya, ketika nonton di YouTube atau buka story di Instagram, muncullah iklan Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Pernah nggak sih ketika kita mencari tahu di Google lah, misalnya sepatu. Nanti iklannya munculnya sepatu terus, karena mereka sudah kerjasama, udah setting. Lazada sepatu nongol di Instagram, Shopee sepatu, terus kita nonton YouTube pun juga iklannya sepatu dan yang lainnya. Itu udah di setting, itu fungsi perantara. Dan itu adalah marketing. Ini adalah fungsi dari marketing. Selanjutnya, marketing juga mempunyai konsep AP menurut Jerome. Produk, price, place, dan promosi. Artinya sama yang lalu, produk itu bagaimana produk penting karena memenuhi masyarakat. Tidak hanya membutuhkan sebuah produk dan jasa yang sudah jadi. Price-nya, harganya. Berikut diperhatikan harga untuk menentukan harga, pemilik produk memeriksa harga kompetitor dan melihat sejauh mana calon pembeli bersedia membayar. Pernah kita teman-teman ke Indomaret, Alfamart, terus Giant, mereka punya produk sendiri ya. Produk sendiri. Kayak misalnya sabun cuci lah, anggap atau sabun mandi. Mereka mengeluarkan produknya atau minyak ya. Minyak Indomaret keluarannya Alfamart. Kalau teman-teman lihat, itu harganya paling murah. Itu adalah strategi marketingnya. Kenapa? Karena dia memeriksa harga. Dia bisa memeriksa harga siapapun, ya. Karena yang punya dia punya si pabriknya sendiri. Dan tujuannya biasa targetnya adalah orang tua, ibu-ibu. Cari yang harga murah. Makanya dia akan berjejer dengan brand-brand yang terkenal dan harganya benar-benar jauh. Jadi ketika dia naruh tropical
itu pasti si Indomaret. Jadi kelihatan tuh selisih harga sangat jauh. Mereka nggak akan deketin dengan selisih yang dekat, akan naruh selisih yang jauh. Tujuannya adalah price, harganya. Sehingga kita yang ibu-ibu perempuan sudah dari dulu sudah memang pikiran kita cari yang lebih murah. Gitu. Sudah melekat kok. Jangankan yang sudah menikah, yang belum menikah pun juga sama. Saya lebih milih cari harga yang lebih murah daripada ini. Lumayan lah. Harga uang yang lain bisa beli skincare. Nah, itu kompetitor. Makanya kadang Alfa, Indomaret, atau apapun, dia berani menaruh harga yang murah. Karena dia yang punya tempat. Kan si Tropical, Bimoli, dan yang lainnya kan jatuhnya numpang jualan di tokonya. Jadi kita mau bebas yang punya rumah mau jual harga berapapun. Tapi kalau kita jual harga tinggi, harga harga Indomaret itu brandnya masih kurang melekat di konsumen. Jadi makanya mereka nggak akan jauh, pasti akan di bawah. Atau harga nggak akan mahal, pasti di bawah. Place, harga, nanti kita belajar sama-sama naruh tempat makanan. Ya, kenapa sih di Indomaret ketika masuk makanan posisinya di mana, minuman di mana, dan yang lainnya. Itu ada proses pembelajaran. Kenapa sih itu Kinder Joy itu selalu di depan? Aduh, saya kalau bawa ponakan bikin hati saya deg-degan gitu ya. Itu ternyata ada ininya, ada ilmunya. Kenapa sih Kinder Joy berdirinya tadi taruhnya posisinya tuh nggak di atas aja, biar ponakan atau anak-anak kita nggak lihat gitu kan, biar dia udah ngelengos aja. Itu ada ilmunya ternyata ya. Terus kenapa sih kalau misalnya ada harga promo dia ditaruh di depan, yang diskon berapa persen itu pasti di depan, yang harga-harga ini di belakang, yang nggak diskon itu ditaruh belakang. Terus kayak kalau di supermarket besar ya, kita kadang suka diajak muter. Kayak misalnya kebutuhan makan, itu paling di pojok. Yang paling dekat biasanya kayak susu dan yang lainnya yang nggak ini, atau sabun dan yang lainnya. Kenapa? Kita harus muter dulu. Biar apa? Tujuannya produk yang lain dilihat oleh orang lain juga. Dilihat konsumen. Kalau misalnya produk makanan sudah di depan, orang nggak akan ke belakang. Ya, kenapa kalau misalnya ikan, terus ayam, terus apalagi gitu kan, sayur-sayuran tuh di pojok. Tujuannya itu adalah strategi marketing. Itu ada bahasa istilah ilmunya. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Nah, itu adalah tempat, posisi marketing, jangkauan produk dan jasa kalian. Jadi ya itu. Jadi kadang dulu saya sempat mikir juga, ini apa ya, kenapa ya di sini taruhnya? Yang bikin saya deg-degan itu makanan anak-anak, kenapa di depan kasir? Kenapa selalu di depan kasir? Kenapa nggak makanan orang dewasa atau yang lainnya yang di depan kasir? Gitu. Itu yang ini. Terus rokok juga punya aturan ya. Rokok itu pasti di kasir, nggak mungkin di tempat yang lain. Karena takutnya yang pasti ada usia yang harus bisa beli. Cuma saya nggak tahu di Indonesia aturan itu kurang ketat. Ya, kalau di luar negeri itu ketat sekali. Nggak boleh sembarangan orang beli atau anak kecil beli. Kalau di sini bisa beli. Selanjutnya adalah promosi. Jadi faktor terakhir adalah 4P adalah promosi. Mencakup iklan, acara, diskon, meningkatkan pemahaman terhadap produk, jasa, dan ditawarkan. Nah, ini adalah konsep 4P-nya. Diskon juga ada. Ada bahasa diskon yang berbeda. Nanti kita sama-sama belajar di pertemuan berikutnya. Kenapa saya bilang itu? Biar ada bersambungnya lah. Gitu. Jangan habis di materi ini. Gitu. Penasaran gitu. Kali aja teman-teman habis ini cari tahu, bisa sharing ilmunya. Ya, atau mungkin udah pernah ngalamin. Kita selanjutnya adalah membandingkan marketing dan branding. Marketing ya
Itu Nah, adalah kenapa? itu 4P ya. Packaging nggak masuk ya, Bu? Kenapa? Packaging. Promosi jatuhnya. Itu promosi. Iya. Hmm, Tapi bisa juga jadi gini, menurut ahli yang tertentu ada 5P. Itu dia tersendiri. Ada menurut Jerome itu hanya 4. Jadi, bukan promosi dalam hal produk, masuk ke produk, packaging produk. Jadi produk kita sudah jelas bentuknya apa, bentuknya kayak gimana, terus packagingnya bagaimana. Jadi udah ada bentuknya. Kan nggak mungkin kita jual bakso nggak pakai tempat, atau jual nasi ulam atau misalnya nasi padang nggak ada tempatnya. Jadi produk itu udah keseluruhan. Oke. Selanjutnya adalah membandingkan marketing dan branding. Kalau marketing membanggakan diri sendiri sebenarnya ya, kalau simpelnya. Aku adalah pembuat apel. Nah, tapi kalau branding, gambaran citra dari orang tersebut. Iya, benar, kamu pembuat masakan atau baker ya, pembuat kue yang enak. Terus kalau marketing sama I'm good designer, saya desainer yang hebat. Kalau misalnya branding itu konsumennya yang menilai, mengakui kalau memang itu desainer yang hebat. Atau ini brand versus versus marketing. Pertama, branding merupakan cara atau taktik meraih konsumen. Jadi ditariklah konsumen. Marketing melengkapi dengan cara push, mendorong konsumen untuk membelinya. Menarik kayak brandingnya kan, kita mau beli Starbucks yang tadi kita slide pertama. Lalu mendorongnya. Beli yang mana nih akhirnya? Kopinya, packagingnya yang mana? Yang biasa saja atau yang sudah ada brand. Branding adalah siapa Anda. Marketing adalah apa yang Anda lakukan. Produk apa yang kalian jual. Terus apa yang Anda lakukan? Menjualnya ke produk tersebut ke konsumen. Sehingga konsumen membeli. Branding adalah jangka panjang. Proses yang lumayan panjang, tapi efeknya juga jangka panjang. Itu citra. Yang membangun citra branding yang kuat. Kalau membangun citra kan pasti lumayan proses panjang. Sekolah pun juga sama kan, nggak bisa cuma setahun 2 tahun. Bagaimana membangun citra tersebut menjadi baik di mata orang tua. Kalau marketing jangka pendek, kenapa jangka pendek? Karena ketika konsumen sudah beli, ya udah selesai. Transaksinya selesai. Tapi kalau sudah beli, terus ngerasakan, wah ternyata sekolah ini bagus ya, fasilitasnya bagus, guru-gurunya ramah, itu ke branding. Jadi citra sekolahnya bagus. Lalu orang tua itu akhirnya nyaman, terus mendaftarkan adiknya kembali ke sekolah. Itu marketing. Akhirnya beli atau daftarin anak tersebut. Dan yang lainnya. Jadi saling berkaitan. Branding membangun kesetiaan, loyalitas, marketing menghasilkan respon. Melihat responnya. Branding menciptakan value, marketing menambahkan value kembali. Keenam, branding membuat strategi, marketing membuat taktik. Ya, jadi ternyata strateginya kayak gimana sih? Lalu taktiknya menjual produk tersebut ke orang. 7 adalah branding menarik emosi, marketing menarik alasan. Alasannya mau belinya kayak gimana? Oh, yang tadi balik lagi, saya mau beli handphone yang tipenya kayak gini. Saya mau selfie jadinya cantik. Ya, emosinya, ya, oh iya Bu, Oppo kita bagus atau Vivo bagus. Ini. Gitu. Kenapa belinya? Dijelaskan. Oppo kamera depannya sudah misalnya berapa megapiksel dan yang lainnya. Terus ada fitur beauty-nya dan yang lainnya. Udah Ibu beli ini aja. Ini adalah termasuk alasan. Ini terakhir.
Kenapa branding penting di marketing? Loyalitas, ya, pesan, terus emotional connect target, jadi produk kita, motivasi buyer untuk membeli, motivasi akhirnya beli produk tersebut, dan confirm your credibility, kredibilitas produk tersebut diyakini sehingga orang tersebut akhirnya membeli produk tersebut. Oke, hari ini saja ya, bagaimana brand dan marketing. Minggu depan kalau nggak salah terakhir ya, pertemuan ke-6. Kalau nggak salah ya, saya nggak tahu apakah nambah lagi pertemuan ke-7 atau enggak, tapi biasanya ke-7 kan belajar mandiri. Besok kita belajar tentang segmentasi pasar, dan di situ juga ada strategi marketingnya. Ya, jadi sedikit bocoran lah, kadang saya suka ngasih bocoran dikit lah. Suka ada kita harga ukuran ya, kita beli minuman lah, minuman chat time, ada ditanya kan, ditawarin medium, large atau small. Itu adalah strategi marketing, itu ada istilahnya. Nanti kita lihat di sana. Kenapa sih harus ada pakai begitu ukuran small, medium, large? Kalau kita beli popcorn juga sama. Atau kita mau beli, sekarang tuh banyak produk-produk makanan yang menciptakan istilah seperti itu, atau menawarkan produk 3 item tersebut. Small, medium, dan large. Kalau mau siasat, kita nih ya, kita anggap kita orang penjual. Isinya sebenarnya sama kok. Makanya waktu itu ada yang namanya tutorial tentang large dipindahin ke medium, penuh. Pindahin ke small, penuh. Nggak dikurangin, nggak jatuh. Oh, kayak Renisa udah lihat. Udah nyobain? Itu adalah strategi marketing. Lihat sih, Bu. Benar. Udah lihat ya. Sama kalau misalnya kita beli cetai minuman, ya, kita ada strateginya. Ketika gelas large dipindahin ke medium, medium ke small, isinya sama kok. Sama ke kentang juga gitu, Bu. Ya, kentang sama ya. Ya. Bocoran dikit, kalau air tuh biasanya es. Membantu banget es. Es itu adalah membantu. Dan posisi gelas biasanya kalau konsumen nggak pernah ngeliat, jadi saya sedikit kasih bocoran nih. Di bawahnya cembung agak ke dalam. Cembung ya kalau ke dalam ya. Dalemannya lebih beda. Kita konsumen nggak akan memperhatikan bagian bawah. Orang minuman kan nggak mungkin langsung gini. Itu ada strateginya. Dan ada juga es batu mempengaruhi. Jadi kalau beli minuman, wise es lah. Lumayan lah yang tadinya ini segini. Tapi kadang tetap ada yang mempertahankan ukuran. Karena kayak minuman kopi kekinian, kan itu waralaba ya, kemitraan ya. Mereka sudah punya komposisi sendoknya. Gitu. Kalau misalkan saya pernah melihat di Janji Jiwa, di situ ada kayak resep. Kalau saya mesen green tea, kombinasinya apa saja, berapa gelas. Nah, itu udah termasuk ukuran-ukuran. Dan nanti teman-teman bisa lihat tuh banyak kok di TikTok dan yang lainnya, ya. Ketika kentangnya McD dipindahin ukuran large, pindah ke ini. Tapi nggak semuanya ya, nggak semua seperti itu. Tapi ada beberapa strategi pemasaran. Itu namanya strategi pemasaran. Makanya enak loh belajar sebenarnya pemasaran atau kewirausahaan. Sehingga nggak gampang-gampang ditipu lah kalau menjual. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Maaf Ibu, 5 menit sebelum ini. Tadi saya mau tanya seputar jenis branding di produk branding. Oke. Tadi kan contoh, ini cuman analisa saya ya. Boleh. Kan untuk perbandingan tadi Aqua dan Fit, salah satunya diantaranya gitu. Kan boleh. Beda jauh gitu. Aqua kalau biasa saya beli 1 dus itu 50.000. Sedangkan Fit itu bisa 25.000 atau 25 ribuan lah, gitu, hampir 2 kali lipat. Nah, kalau dianalisa apakah bisa di beberapa tahun yang akan datang, karena kan
harganya cukup tinggi nih untuk Aqua sendiri ya, hampir 2 kali lipat gitu. Apakah ini kemungkinan bisa tidak banyak terbeli oleh customer, karena kan kita pasti berpikir idealis juga gitu, wah lebih murah gitu. Kemudian mungkin karena merek juga gitu. Itu seperti apa Bu? Kemudian apakah malah sebaliknya, oh karena targetnya bukan kita gitu, target pasar dari mereka gitu. Makasih. Baik, Mas Salman. Bisa nggak Sifit untuk melewati si Aqua, intinya seperti itu. Karena balik lagi konsumen itu ada yang idealis dan yang tidak. Nah, PR-nya adalah si Aqua tetap akan mereview. Jadi tiap tahun itu ada evaluasi, jadi ada riset. Ya pasti kadang suka ada yang tiba-tiba minta isi riset, kuesioner dan yang lainnya. Masih unggul nggak sih? Ketika ngerasa pas riset Aqua sudah gonjang-ganjing di bawah nih, mereka akan strategi yang lain. Bisa nggak Fit mengungguli? Bisa juga. Contoh kadang kasus kasuistik seperti kasus tahun yang lalu ya, yang Prancis. Kalau nggak salah tahun yang lalu, yang boykot produk-produk Prancis. Aqua termasuk ya. Jadi siapa yang beli? Iya. Siapa yang beli produk-produk itu? Di negara Islam itu boykot produk-produk itu. Kenapa? Karena Aqua masuk Danone. Danone produk dari si Prancis. Padahal memang pabriknya di Indonesia. Secara realistis kita nggak usah ikut-ikut kayak gitulah, karena memang produknya hasilnya dari Indonesia. Cuma memang investor terbesar adalah dari Danone. Jadi ada produk. Nah, itu bisa mengubah citranya. Itu adalah kasus seperti itu. Jadi produk-produk yang dijual di Prancis itu jatuh semuanya. Karena ada kasus boykot. Jadi kita nggak tahu 5 tahun atau 10 tahun kemudian apakah citranya Aqua itu masih tetap bertahan. Bisa saja tidak bertahan. Contoh, Ajinomoto. Ya, Ajinomoto itu bumbu micin ya, apa sih bahasanya? Mohon maaf saya untuk bumbu-bumbu dapur. Nomor 1, penyedap dulu nomor 1. Ajinomoto terkenal lah. Pokoknya apapun itu Ajinomoto terkenal. Pernah jatuh citranya gara-gara ada kandungan babinya. Haram. Sehingga Ajinomoto itu jatuh. Yang tadinya Ajinomoto sama Royco lah bersaing. Ajinomoto masih di atas daripada Royco. Kasus itu, akhirnya Ajinomoto jatuh, citranya jelek, brandingnya jelek, Royco lah yang naik. Bisa seperti itu. Jadi banyak hal atau 5 tahun ke depan bisa seperti itu. Atau Fit berani memarketingkan lebih daripada Aqua. Simpel. Tokopedia, Shopee, Lazada. Dulu Tokopedia nomor 1. Kalau saya ngelihat sempat hasilnya Tokopedia beberapa tahun lalu masih nomor 1. Sekarang sudah Shopee. Ya, Shopee e-commerce nomor 1. Terus bergeser lagi ke Tokopedia. Atau dulu Bukalapak kalau nggak salah ya, atau Kaskus lah. Sekarang geser. E-commerce itu saling bergeser. Makanya sekarang e-commerce itu saling berlomba iklan-iklannya, brand-brandnya. Bukan brand sih sebenarnya, bukan brand ambassador. Jadi istilahnya artisnya lah, promosi brandingnya. Itu saling berlomba. Jadi tidak menutup pungkiri Fit itu akan lebih daripada Aqua. Tapi biasanya pihak-pihak sana selalu melakukan riset tiap tahun. Masih di atas nggak sih? Kalau ketika masih di atas, konsumen masih ngerasa beli Aqua, oke. Makanya Aqua sekarang lagi ngeluarin produk yang botolnya itu recycle. Ya, karena sekarang orang-orang kayaknya lebih memproduksi produk
bahan-bahan recycle. Nah, itu yang lain. Itu Pak Salman. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ternyata mungkin produk kita membuka mineral ya, air mineral ya, air Pak Salman gitu kan, Pak Salman mineral water gitu kan. 10 tahun ke depan, amin, 10 tahun ke depan ternyata produk Pak Salman yang lebih hit. Banyak sebenarnya produk-produk yang tadinya tinggi hingga jatuh karena citranya jadi berubah. Ajinomoto sampai sekarang masih banyak yang pakai, cuma buat ibu-ibu atau saya nggak tahu masih melekat dengan yang itu. Ada kandungannya dan yang lainnya. Mungkin ada yang belum pernah dengar kayak gitu, itu sempat heboh kalau ada kandungan babinya yang sehingga ini. Tapi teman-teman kadang hati-hati. Jadi ya, produk-produk itu kan kadang suka gini. Produk Indomie ya, jangan pernah Indomie di Jawa sama di luar Jawa itu beda loh rasanya. Apalagi ke luar negeri. Sama kayak Ajinomoto. Di luar negeri anggaplah di Jepang. Sama Ajinomoto di Indonesia kadang beda. Kenapa? Karena mengikuti cita rasa lidah negara masing-masing, wilayah masing-masing. Lalu mungkin di Jepang babi itu nggak haram, halal-halal saja kan. Kalau di kita haram. Nah, jadi kadang kita yang jadi konsumen harus melihatlah seperti itu. Gitu, kayak sempat Solaria tuh dulu hit sekali. Kalau hangout tuh kayaknya di Solaria, itu kumpul buat keluarga atau yang lain. Nah, sekarang bisa bersaing di tempat lain. Kayak McD nomor 1, tapi sekarang sudah muncul produk-produk yang hampir mirip lah kayak McD, ya KFC dan yang lainnya. Atau Texas dulu terkenal karena tapi ekstensinya kurang di Indonesia sehingga mereka ditarik. Kayak Giant dulu dibeli loh rame gitu. Banyak datang atau Hero ya. Hero. Nah, itu juga ternyata makin ke sini turun. Cuma saya nggak tahu kenapa Giant ditarik di Indonesia, padahal dia baru rebranding. Yang tadinya logonya Giant dulu tuh sama sekarang logonya berbeda. Ternyata dia melakukan promosi besar-besaran di Malaysia dan Singapura. Mereka masih bertahan di sana. Saya nggak tahu kenapa di Indonesia tidak berubah, Bu. Berubah jadi farmer. Oke, berubah jadi farmer. Iya. Kerjanya nih. Rayu. Oh, Rayu dia di situ. Iya, di PT Hero. Oke. Boleh sharing loh, sharing. Saya juga baru lihat juga kan beberapa bulan yang lalu, kenapa ya Giant berubah gitu. Tapi kenapa dia narik gitu. Apa yang salah? Kayaknya orang, kalau saya di Jatiwaringin orang pada beli di Giant, tapi kenapa ditarik? Mungkin ada perhitungan yang lain. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, nanti kali saya manggilnya Nisa aja ya. Nisa, kesepakatan bersama saya itu soal mau dikasih duluan apa enggak, gitu, apa di hari H, surprise, atau di pertemuan ke-6, atau hari ini saya kasih. Setelah itu, nanti di WA aja saya, gitu. Karena kalau kelas pagi saya kasih. Gitu. Karena, udah deh Bu, kasih tahu jawabannya aja, enak aja saya bilang jawaban gitu kan. Saya lebih baik kasih soal. Kasih tahu nilainya aja Bu langsung. Kasih nilai. Ini lebih ini ya. lebih dari kelas lagi. Transparansi. Langsung nilai. Oke, lanjut. Jangan lupa UAS, saya selalu ingatkan lagi, UAS dicicil. Kan grupnya sudah ada. Sudah ada belum grupnya? Sudah ada, Bu. Udah, dicicil saja kan kita sudah belajar branding. Pelan-pelan lah, karena kan pokoknya udah nih, misalnya kita mau ngambil tahu, kira-kira tahunya mau diapain ya, atau misalnya tahunya brandnya kayak gimana ya, gitu. Terus modelnya kayak gimana dan yang lainnya.
Nah, kemarin Adi nanya tentang warna. Saya sempat dapat di Instagram mengenai warna. Oke, bentar saya cek dulu di Instagram. Jadi kayak Bu Siti Dahria kemarin kan ngejelasin juga ya warna. Jadi ternyata warna itu mempunyai makna yang luas juga. Jadi warna itu punya kayak biru itu sudah melekat warna apa, hijau artinya apa, dan yang lainnya. Tapi ternyata ada juga, bentar ya, saya cek dulu. Bisa di-share lah, Bu. Oke, nanti saya share deh ya sama Nisa ya. Siap, Itu ternyata Bu. punya makna yang lainnya juga dari informasi Bu Siti Dahria. Bukan Bu Siti info itu salah, tidak. Ternyata di mata mungkin UMKM seperti ini, kayak kemarin kan hijau itu lebih ke kesehatan, misalnya merah itu lebih ke makanan, dan yang lainnya. Ternyata saya dapat informasi punya warna yang lainnya juga. Nah, itu bisa teman-teman mulai pelan-pelan cicil seperti itu. Brandnya kayak gimana? Misalnya Adi di grupnya mau tahu wajah Adi yang dijadiin brandnya, gitu kan? Adi sambil megang tahu terus pakai topi chefnya. Itu nggak masalah, itu kreasi teman-teman. Ya, atau misalnya Chandra, tulisannya tahu Chandra, gitu kan? Atau yang lainnya. Atau ciri khasnya Pak Naga, gitu kan, tahunya dibatikin, gitu kan. Jadi punya ciri khas, oh itu produknya Pak Naga nih, karena tahunya ciri khasnya batik, ukirannya batik atau brandnya batik. Ya, dicicil mulai sekarang. Kenapa tidak memberatkan di ending? Karena itu ada soal di nomor 1. Jadi proposal, saya ingatkan lagi, proposal itu bebas, tapi intinya ada di soal nomor 1 UTS. Itu pokoknya intinya seperti itu, modelnya kayak gimana, ukuran hurufnya, model hurufnya, yang lainnya, kata-kata puitisnya bebas. Kayak misalnya Adi dan Chandra sangat puitis sekali bikin kata-kata kan, atau puitis sekali bikin iklannya, brandingnya, itu nggak masalah. Terus desainnya, gambar, video itu bebas. Apakah Adi yang jadi model, ya, atau yang lainnya, atau Putri yang jadi model, atau Ilyas yang jadi modelnya, itu bebas. Intinya, di tambahan di proposal, kalian tulis job desk-nya. Mau jadi juru ketik, tulis aja nggak apa-apa. Juru ngeprint nggak masalah buat saya. Yang penting ada kontribusinya dalam bentuk tersebut. Atau jadi model, ya. Terus misalnya atau yang jadi masaknya, kayak misalnya masakan Bu Siti Dahria, Bu Siti itu jago banget masak. Ya udah, yang masak itu yang ngolah adalah Bu Siti Dahria. Muhammad Ilyas tugasnya menyicipi masakan Ibu Siti Dahria, gitu kan? Itu ada tugas. Daripada saya nggak mau ada tiba-tiba ada nama dan tidak ikut serta dalam bikin produknya ini. Saya menghargai apapun tugas kalian. Jadi juru ketik, juru cetak, ya, tukang ngeprint dan yang lainnya. Itu ada kontribusi daripada cuma numpang nama. Oke. Jadi ya jangan numpang nama ya Di ya. Ini kayaknya roman-romannya Adi numpang nama terus nih. Insya Allah kagak, Bu. Oke, insya Allah. Berkontribusi, Bu. Siap. Amin. Jadi sama pun seperti itu. Kalau nggak salah kelas ini Pak Ilyas ya. Halo Pak Ilyas. Sedang. Oke. Yang sering WA saya surat tugas Pak Ilyas bukan? Iya benar, Bu. Oke. Jadi sesibuk apapun Pak Ilyas di kantor, sesibuk apapun di luar, tetap ya tugas nomor 1 ada peran sertanya Pak Ilyas atau Pak Zian. Itu laki-laki perempuan? Zian wanita. Iya, Bu. Oke, perempuan ya. Saya takutnya manggil Bapak salah gitu. Makanya tujuan. Oke, nggak. Ya, sesibuk apapun teman-teman bekerja, tetap ada tugas yang harus tanggung jawab tugas. Mau jadi model kayak, mau jadi
investor ya nggak masalah. Oh udah deh, saya jadi investor aja deh. Saya kasih uangnya buat ngolah si tahunya tersebut. Oh lumayan loh investor ya. Misalnya Sabilah nggak bisa nih kayaknya dibantu tugas ini. Jadi dia saya bantu kasih modal. Tulis aja nggak apa-apa. Perannya adalah investor atau kasih modal. Saya lebih baik ada kontribusinya daripada sama sekali tidak. Oke, saya nanti tunggu Nisa WA saja hari ini karena soalnya juga udah ada di WA, udah di handphone saya. Tinggal saya nge-share aja fotonya. Fix aja Bu, di share sekarang. Oke, di share sekarang aja ya. Ya, soalnya cuma 3. cari aman. Cari aman ya. Ya nggak apa-apa sih. Saya lebih baik begitu. Biar bantu teman-teman nggak terlalu mikir banyak pas di hari-hari ujian. Oke, kalau nggak ada, saya tahu abis ini ada kuliah lagi. Takutnya menghalangi. Yang dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau celetukan-celetukan saya ada yang kena di hati, saya minta maaf ya. Yang dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.